Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, PDKT yang luar biasa hari ini, Karini. Bener. Kita sudah jalan-jalan kemana-mana dan akhirnya kita hinggap di sini. Iya, kita balik lagi ke kandang kita. Ya. Kita balik lagi ke markas kita di studio PDKT Podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya. Kita terus ingin menyampaikan informasi kepada Anda warga Kabupaten Tasikmalaya terkait informasi kesehatan. Iya, betul. Dan kali ini ada yang spesial karena kita akan membahas tentang kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Betul. Karena memang ini harus sejalan ya dengan yang harus disampaikan kepada masyarakat, dirasakan oleh masyarakat. Betul sekali. Ya, terkait kemajuan ini betul, karena kalau kita berbicara soal inovasi, inovasi ini tuh hadir dari Dinas Kesehatan juga. Wow. Di mana mengikuti perkembangan zaman untuk mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan dan juga akses soal kesehatan. Baiklah, episode kali ini kita akan berbincang-bincang seru dengan Kepala Puskesmas Parung Ponteng. Sudah hadir di studio kita. Ada beliau Bapak Andri Yudiana. Selamat siang. Selamat Pak siang. Kapus, sehat Pak Kapus? Luar biasa. Masih muda beliau banget. ini Kapus Parung Ponteng. Parung Ponteng. Pernah ke Parung Ponteng, Sering Arifan? banget, udaranya segar. Ada apa di sana? Kenapa sering banget? Yang paling terkenal itu mungkin dengan khas oleh-olehnya keripik cau ya. Gusti Arifan. Pak Kapus kayaknya bawa keripik cau sih hari ini ya. Kalau enggak kita kesana nanti ya. Oh ya baik. Minta keripik cau. Iya, hari ini kita bersama dengan Kepala Puskesmas Parung Ponteng. Kita bakal ngebahas sebuah inovasi yang dihadirkan, yaitu adalah yang namanya aplikasi Simpatiku. Aplikasi Simpatiku ini langsung saja. Apa itu, Pak? Apa yang dinamakan atau disebut dengan aplikasi Simpatiku ini? Iya. Ya, terima kasih. Tapi sebelumnya mungkin saya disclaimer dulu ya untuk latar belakang pendidikan. Takutnya ada istilah-istilah yang karena kan bicara tentang IT ya. Sementara kan saya background saya kan nakes. Jadi kalau ada istilah yang mungkin tidak sama persis atau kurang nyambung gitu ya. Iya. Latar belakang saya pendidikan saya itu kan perawat kesehatan kan. Jadi semua hal tentang IT itu memang saya pelajari dari mandiri. Jadi bahasanya pun ya bahasa yang memang saya temukan selama itu. Oke. Versinya Pak Kapus Versi, lah. betul. Aplikasinya. Takutnya nanti kan di mereka yang ahli IT mempersepsikan berbeda gitu. Iya. Simpatiku ini sistem informasi pemantauan kesehatan individu, keluarga dan lingkungan. Jadi sebuah aplikasi di Google. Jadi Google itu mempunyai salah satu Google itu kan banyak, ada Google Apps, Google Spreadsheet gitu ya, Google Form dan sebagainya. Nah, salah satunya adalah Google Apps. Nah, yang saya pelajari itu, yang saya pakai di Simpatiku adalah Google Apps. Jadi itu sebuah platform yang memang mudah sekali dipelajari oleh mereka yang memang tidak punya latar belakang IT. Jadi itu adalah sebuah aplikasi yang memang sangat mudah sekali diterapkan di puskesmas yang banyak sekali data yang diperlukan. Nah, itu kurang lebih tentang Simpatiku secara aplikasi gitu ya. Betul. Kalau isinya sebenarnya yang lebih dominan itu ke balita sebenarnya ya. Karena memang Simpatiku versi upgrade ya. Karena sebelumnya pengembangannya itu dari namanya Simadu. Simadu itu sistem informasi posyandu. Duren bukan? Iya, bukan. Oh, bukan ya. Itu iklan. Bukan. Oke, baik. Dari Simadu ke Simpatiku. Jadi Simpatiku. Dulu waktu masih saya bekerja di Karangnunggal sekitar tahun 2002 akhir. Saya pernah ini cerita tentang latar belakang kenapa sampai ke Simpatiku. Saya pernah ditugaskan untuk validasi posyandu. Saya ikut ke lapangan, kemudian saya lihat bagaimana cara kerja kader di lapangan. Dan pada satu momen ada proses pengukuran tinggi badan balita oleh kader. Kemudian saya ikut validasi. Saya tanya, Bu, contoh misalkan tingginya 50. Bu, coba cek yang kemarin berapa? Pak, yang kemarin 51, kok bisa turun kan gitu ya. Sementara kan tinggi badan itu nggak bisa turun gitu ya. Kecuali ada penyakit yang jarang tapi ya. Tetap kalau enggak ya naik gitu ya, harusnya naik. Ya, dari situ berarti validasi yang pertama itu ketika mereka mengukur itu yaitu salah satu kesalahan yang fatal karena kan panjang badan, berat badan itu kan desimal yang dipakai pun itu sangat berpengaruh ya, 0, itu sangat berpengaruh ke status gizi. Nah dari situ sebenarnya awalnya kemudian
saya pelajari seperti apa, dan saat itu juga saya belajar tentang aplikasi itu. Ya biasalah di YouTube di mana gitu ya, pelajari karena nggak ada juga buat sharing, berguru juga nggak ada gitu ya. Jadi saya pelajari secara mandiri dan nah awal jadi situ. Jadi ada sebuah aplikasi namanya Sistem Informasi Posyandu yang di dalamnya sebenarnya sekitar pelaksanaan kegiatan posyandu dari mulai data balita, kemudian penimbangan dan sebagainya. Jadi alhamdulillah jadi dari start dari sana, kemudian diterapkan di Karangnunggal yang pertama, kemudian saya promosi ke Cipatujah, kemudian terapan juga di sana di Kecamatan Cipatujah dan sekaligus juga Kecamatan Culamega juga dipakai. Dan terakhir ketika ada regulasi baru tentang puskesmas, yaitu Juknis tentang puskesmas ILP, ya. Jadi yang terbaru itu kan integrasi layanan primer, ya kita juga menyesuaikan. Jadi kenapa jadi simpatiku itu karena di dalamnya memang tidak hanya tentang posyandu, ada kesehatan lingkungannya, ada kemudian sekarang kan juga ada program pemberian makan tambahan untuk yang risiko stunting. Jadi barulah di situ kemudian berubah namanya Simpatiku karena di situ tidak hanya tentang posyandu, karena ada kesehatan lingkungan juga, kemudian ada gizi juga gitu ya. Nah, barulah berubah menjadi nama Simpatiku. Oke, kenapa jadi dirasa betul, setiap orang kan sekarang bisa mengakses, bisa belajar otodidak ya. Bukan hanya mereka yang ahli IT atau sekolah di IT ya. Orang kesehatan pun karena mungkin dengan teknologi yang semakin mudah, yang penting bisa inovatif gitu ya. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya adalah alasan pengembangan ini untuk apa sebetulnya sih Pak tujuannya? Ya kalau sebenarnya kalau saya bicara dari dua sudut pandang saya sebagai kepala puskesmas, saya juga sebagai yang mungkin sementara ini paham ya tentang aplikasi. Artinya sebenarnya bisa, kalaupun misalkan saya tidak mampu secara IT, ketika saya sebagai kepala puskesmas kemudian berpikir tentang perlu itu, sebenarnya kan kita juga bisa ke pihak ketiga ya, ke vendor gitu ya untuk IT. Tetapi ketika kita bisa ya kenapa enggak juga kan gitu ya. Artinya kan ada supaya tidak terbentur dengan biaya dan sebagainya. Nah, jadi ketika saya bicara tentang kepala puskesmas, saya perlu sebuah data untuk kemudian menjadi bahan analisis, kemudian nanti ditindak lanjut dan sebagainya. Nah, sehingga saya berbicara terhadap diri saya sendiri sebenarnya ya. Saya bertanya, meminta kepada diri saya sendiri. Jadi sebagai kepala puskesmas meminta kepada saya yang mengembangkan sebuah aplikasi apa yang saya butuhkan gitu kan. Menurut saya rancang sendiri, oh ya saya butuh A, B, C, D. Jadi alasan-alasan yang ada di lapangan kan saya paham sebagian gitu ya. Kemudian oh ini harusnya kita buat sebuah aplikasi yang memudahkan untuk pekerjaan saya juga kan pada akhirnya kan gitu. Memudahkan pekerjaan. Jadi kenapa dirasa perlu ada aplikasi ini di puskesmas, yaitu memudahkan berarti Pak? Nah kalau misalkan lihat dari histori yang seperti saya ceritakan tadi, salah satu contoh seperti ini ya, real yang mungkin bisa kita pahami seberapa penting aplikasi ini. Contoh tadi bicara tentang penimbangan balita di posyandu ya, untuk sementara di Kabupaten Tasik ya. Saya tidak tahu kalau di kota lain mungkin sudah memang lebih maju ya. Satu balita itu ketika datang ke posyandu itu harus dicatat ada 4 minimal. Ada 4 laporan angka yang diminang. Misalkan yang pertama tinggi badan, berat badan, lingkar lengan, lingkar kepala. Nah itu ada 4 angka yang harus diinput. Artinya kalau hanya sasarannya 20 atau 10 mungkin itu mudah. Ya, mudah sekali. Ditulis pun bisa mudah lah gitu ya. Aman ya. Tetapi bayangkan misalkan contoh Karangnunggal itu bisa nyampe 4.600 balita. Cipatujah tuh hampir 4.700-an. Artinya kalau secara real kita hitung, satu anak saja 4 kolom yang harus diisi ya. Dan itu nggak bisa diapa-apain selain diketik ya, selain diisi kan nggak bisa disulap, intinya harus di Excel nggak bisa. Karena itu kan angkanya seperti tadi beda-beda. Kemudian angka koma pun kan berpengaruh terhadap status gizi kan itu. Jadi kalau misalkan satu balita saja perlu 4 kali kita ngetik. Kalau 1.000 saja anggaplah, berarti kan 4.000 kali. Bayangkan misalkan Karangnunggal seperti yang tadi saya sampaikan lebih dari 4.000, 4 kali 4 16.000 kali kan. Menurut saya pribadi buang-buang waktu gitu. Kalau misalkan kita ngetik angka tiap bulan 16.000 kali di komputer hanya input itu. Artinya itu kan buang-buang waktu menurut saya gitu ya. Kenapa nggak kita buat sebuah cara di mana ya udah
dari handphone masing-masing, kemudian langsung datanya masuk ke puskesmas, kan nggak perlu lagi. Data balita atau bayi juga itu kan luar biasa. Nah, termasuk data apa saja sih sebetulnya yang ada dalam aplikasi Simpatiku ini? Mungkin secara garis besarnya dulu lah sebelum ke hal-hal lainnya gitu. Kalau yang sekarang itu ada yang pertama tadi data balita. Terdiri dari data identitas, kemudian data hasil penimbangan tiap bulan, kemudian ada sanitasi total berbasis masyarakat, itu ada Kesling. Jadi di situ ada informasi tentang rumah keluarga. Jadi di situ ada contohnya misalkan sumber air dari satu rumah itu apa, dari mana, kemudian kamar mandi tempat buang air besarnya seperti apa, ya sumbernya, kemudian jambannya seperti apa. Itu kan ada kebutuhan-kebutuhan yang memang data yang diperlukan oleh program kesehatan lingkungan. Kemudian di situ juga ada data informasi yang memang usernya tuh kader yang kirim data. Di situ ada kayak misalkan jenisnya seperti apa, kemudian pembuangannya ke sungai atau kemana gitu ya. Di situ juga ada data. Kemudian data lain juga ada individu risiko. Ada data individu risiko tinggi. Salah satunya misalkan kasus-kasus pasien dengan penyakit TBC. Jadi kita punya data yang tidak hanya by name tapi by location juga. Jadi karena kita menggunakan GPS juga. Jadi koordinat dari lokasi yang didata, sehingga kita punya sebuah map ya. Karena memang kita sih sebenarnya yang saya pribadi sih sebenarnya yang membutuhkan itu ya. Artinya gini, selama ini kan kita punya data itu berbentuk list ya. Misalkan daftar kasus penyakit TBC contoh misalkan di Parung Ponteng itu ABCD gitu ya, datanya berbentuk Excel gitu ya. Tetapi ketika misalkan saya berpikir di wilayah Parung Ponteng itu di mana saja sebenarnya orang-orang ini kan? Di areanya di mana? Apakah mereka tuh berkumpul dalam satu tempat, menyebar atau sehingga saya perlu sebuah tampilan data yang memang real dari lapangan untuk bahan analisis. Apakah contoh seperti ini? Apakah cenderung penderita TBC itu berkumpul dengan mereka yang ada kasus stunting misalkan itu? Atau apakah dihubungkan dengan tadi yang data sanitasi, apakah cenderung penderita ini tuh berawal dari tempat, atau misalkan bahkan yang lebih dari itu kan keperluan saya itu analisis untuk perbandingan tahun ke tahun. Jadi penyebaran nantinya, misalkan gini, misalkan satu desa A, misalkan tadinya ada 10 kasus, kita bandingkan dengan tahun berikutnya, apakah cenderung bertambah di situ atau berkurang? Kemudian apakah pertambahannya itu cenderung di lingkungan itu juga atau memang random menyebar gitu. Itu kan analisis. Berarti ketika ternyata di situ terus berulang menyebarnya di situ, berarti kita kan bisa mengintervensi hal yang lain, ada apa gitu ya. Itu sih lebih panjangnya kan maknanya juga adalah pemantauan jadi dipantau semuanya. Berarti si aplikasi ini sudah berkembang ya untuk proses pengembangan aplikasi ini, terus dalam proses hadirnya aplikasi ini pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangannya tuh pihaknya mana saja sih Pak? Iya. Kalau dari sisi pengembangan secara sistem, yaitu sementara saya pribadi gitu ya, dari aplikasi, karena memang sambil kita sharing tentang karena memang itu IT ya, bicaranya tentang IT, dan kalau dari sisi itu saya sharing dengan teman-teman belajar gitu ya, tapi memang lebih dominan saya gitu. Tapi kalau untuk behaviornya atau permasalahan yang mau diangkat itu cenderung saya sharing dengan program. Jadi seperti ini, kita itu punya masalah apa, kita perlu data apa. Nah baru di situ diskusi, mereka kasih masukan, Pak misalkan perlu data ini, dari mana sumbernya, kemudian nah baru dari situ kita rangkum, masuk misalkan data seperti tadi Kesling masuk, kemudian distribusi PMT juga. Sekarang kan kita pertama punya aplikasi, ada program, kita kan ada program pemberian makanan tambahan untuk mereka yang punya risiko stunting kan. Nah sepertinya kita pertama puskesmas yang mempunyai sistem pelaporan di mana ketika
distributor mengirim kayak COD gitu ya. Iya. Distributor mengirim, kemudian buktinya difoto, penerimanya siapa, kemudian laporannya masuk. Gitu, langsung real time berarti ya. Laporan masuk ke aplikasi Iya, itu. bener. Dan yang berkolaborasi atau mungkin menggandeng siapa saja sih untuk mitra untuk meminta informasi ya. Iya, benar. Terakurat lah di masyarakat Iya, benar, langsung. benar, Pak. Mungkin kader atau posyandu atau gimana itu. Kalau ketika kita sosialisasi, kita semua lintas sektor ya, kecamatan, kemudian pemerintah desa juga kader, termasuk masyarakat. Nah, kalau untuk proses ini programmer setiap program, kemudian kader sebagai user, terutama kader ya, dan desa juga. Kemudian untuk ada pihak ketiga yang seperti tadi yang distributor itu ada lagi, kita melibatkan Karang Taruna. Jadi Karang Taruna juga terlibat ke dalam informasi. Input data kan memang tadi ya disampaikan oleh Pak Kapus, mungkin dari kader atau ada yang langsung si pasien atau individu ya ke puskesmas. Nah ini di apa saja yang di-input oleh aplikasi ini, mungkin terkait data segala macam. Mungkin apa aja nih? Nah kalau jadi di aplikasi Riwayat kesehatannya, mungkin keluhannya apa, terus data secara usia segala macam begitu. Kalau untuk ke informasi tentang riwayat kesehatan secara apa ya berkelanjutan kita enggak, karena memang kita kesehatan itu sudah punya Satu Sehat ya. Untuk informasi tentang riwayat kesehatan itu sudah ada. Jadi kita tuh kayak apa mempelajari tentang aplikasi Kementerian Kesehatan, kemudian mana yang kurang, kemudian kita buat gitu. Jadi kita juga tidak double ya. Misalkan udah ada kok dari kementerian aplikasi ini, kita nggak buat lagi yang seperti itu. Seperti tadi kalau misalkan riwayat kesehatan sekarang kan masing-masing sudah punya Satu Sehat. Jadi histori tentang catatan kesehatan itu kita sudah ada masing-masing di Satu Sehat. Jadi nah kalau yang di aplikasi Simpatiku itu lebih ke data dasar. Data dasar. Data dasar. Jadi data dasar itu yang menjadi bahan analisis kita. Nah, baru nanti kita intervensi. Iya, jadi kita harus buat program apa nih? Karena ternyata di satu daerah ini ternyata kecenderungan TBC-nya meningkat karena sanitasi misalnya. Akhirnya mulai diolah lah, ini terus harusnya dilakukan intervensinya. Berarti emang data dasar ya untuk menentukan langkah selanjutnya. Termasuk mungkin data kelahiran berapa, ada peningkatan atau penurunan gitu ya. Stunting dan lain sebagainya. Kalau rujukan dasar ya. Manfaat yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakatnya apa nih dari aplikasi ini, Pak? Ya kalau misalkan secara langsung aplikasi ya, maksudnya gini, kalau saya menganggap sebenarnya bukan di aplikasi, teman-teman yang lain tuh beranggapan bahwa inovasi itu di aplikasi. Kalau saya sih sebenarnya tidak menganggap bahwa aplikasi itu inovasinya, tapi sebenarnya output dari itu yang lebih penting buat saya pribadi gitu ya. Tapi kan kadang-kadang kita menyimpulkan bahwa aplikasinya canggih, seolah-olah itulah inovasinya kan. Padahal itu kan hanya instrumen, buat saya itu hanya alat kan. Hanya alat. Karena kan tujuan akhirnya sebenarnya manfaat dari itu apa gitu ya. Nah seperti tadi kalau misalkan secara langsung dirasakan masyarakat memang tidak secara langsung. Tetapi ketika kita punya data yang baik itu akan menghasilkan hasil yang baik ya. Itu pertama. Strategi yang akan dilakukan apa? Iya, karena udah ada datanya nih. Nah gitu itu yang kerasa sama masyarakat. Ketika misalkan contoh itu kan lebih cepat, informasi lebih cepat. Misalkan, oh ini ada anak yang BB-nya tidak naik, ya. Kemudian dianggap berisiko lah, setelah analisis data masuk kemudian dianggap berisiko. Nah di situ intervensinya lebih cepat, validasi lebih cepat. Ketika datanya itu data masuk ke handphone ya, dan misalkan ke program gizi, kemudian lihat oh ini ada anak nih yang kemungkinan punya risiko. Jadi kan kita tidak perlu tunda lagi, menganalisis lagi kan tidak perlu. Ini validasi lagi, benar nggak ini anaknya kenapa, kemudian ada masalah apa, penyakit atau tidak. Nah baru di situ intervensinya lebih cepat. Betul. Ketika kasusnya kita dapatnya lebih cepat, lebih akurat, ya intervensinya lebih cepat. Ya, benar-benar. Kembali ke aplikasi ini. Nah ini yang harus pelatihan. Siapa saja sih Pak Kapus mungkin di puskesmas sendiri, siapa saja yang harus menguasai aplikasi ini, mengedukasi juga gitu ya. Menguasailah data-data yang ada di aplikasi ini. Ya ada beberapa, kalau di aplikasi itu kita memisahkan beberapa role disebutnya ya. Jadi ada yang admin, ada yang user gitu ya, ada yang hanya dia melihat saja gitu ya. Nah kalau dari sisi mereka yang terlibat atau mereka yang harus paham itu, yang pertama tentu admin ya. Admin itu kayak misalkan programmer Castlink itu di admin untuk data yang dia dapat tentang kesehatan lingkungan. Kemudian gizi, programmer gizi ya
mereka kan mengolah data. Jadi dari satu aplikasi itu outputnya banyak. Ada yang diambil oleh kesehatan lingkungan, ada gizi gitu kan, ada yang KIA. Nah mereka yang diberikan pelatihan, kader termasuk user yang paling utama itu kader. Kader ya. Ya usernya tuh kader. Jadi mereka yang lebih, dan pelatihannya itu kita pertama, kemudian ketika update kita pelatih, kemudian ada update baru misalnya. Pelan-pelan lah disampaikan pelatihannya menyesuaikan. Sejauh ini penerapan di Puskesmas sendiri sudah seperti apa Pak untuk penerapan aplikasi ini, pemanfaatan aplikasi ini? Kalau sampai sekarang itu berarti sebenarnya secara keseluruhan ya, apa yang saya buat dari 2022 akhir itu sudah berjalan, dan mereka lebih mereka menganggap bahwa mereka katakanlah tidak bisa tanpa itu gitu ya. Jadi karena memang belum ada pengganti, sampai sekarang tuh belum ada pengganti aplikasi yang sama untuk itu ya. Jadi kemudian yang sekarang juga sama, hanya bedanya ada beberapa yang memang update, kemudian jadi penerapannya terus-menerus karena memang datanya insya Allah karena memang kita analisisnya berdasarkan kebutuhan ya. Betul. Jadi kita nggak gaya-gayaan bikin sesuatu yang merumitkan nggak ya. Jadi kalau toh memang sudah berjalan baik ya kita juga nggak pakai, maksudnya nggak harus ada sesuatu yang baru. Tetapi ketika misalkan makanya istilah inovasi itu buat saya gitu ya, tidak melihat canggihnya, tidak melihat sistemnya enggak, tapi lebih manfaatnya. Ketika terus terang saja aplikasi ini dulu ya waktu di teman-teman gizi itu curhat gini, Pak kalau saya mengolah data itu kita perlu bantuan 7 orang. Dalam biasanya bulan terakhir nih waktu pelaporan kita perlu 7 orang. Nah ketika saya ada aplikasi itu ya mereka juga yang bilang, Pak sekarang tuh cukup 2 orang. Dan yang tadinya saya hanya bisa mengolah data 6 posyandu per hari, mereka tuh cukup 1 jam 1 desa. Jadi kan desa itu ya. Jadi secara ini fakta yang mereka sampaikan ke saya gitu ya. Berarti kan memang ini membantu. Berarti penerimaannya terhadap aplikasi ini oleh tenaga kesehatan sangat membantu sekali, Pak. Sangat membantu sekali. Berarti ini aplikasinya sudah dikembangkan di semua puskesmas kah atau kayak gimana? Nah, untuk pengembangan sampai sekarang tuh baru di wilayah selatan. Jadi seperti yang tadi sebutkan ya, pertama di Karangnunggal, kemudian Cipatuja, Culamega, kemudian di Warung Ponteng terakhir. Jadi nah itu ada 4 yang sudah. Tapi ada next-nya mungkin ya Pak Kapus ya. Tapi sebagian menu yang ada di aplikasi Cipatu kan banyak ya. Itu udah dipakai juga di Bojongasi, di Bantar Kalong juga pakai, tapi tidak semua. Step by step lah perlahan. Nah, kalau kita berbicara kendala, pasti ada kendala ya aplikasi ini, kekurangannya atau kendalanya, apakah kendalanya oleh user tadi ya kan harus ada pelatihan segala macam, harus ada pengetahuan. Walaupun memang teknologi kan harus dipermudah ya Pak Kapus ya, harus memudahkan bahkan kan untuk kita menuju ke hasil gitu. Ada nggak kendalanya seperti itu? Kalau kendala tentang teknologi banyaknya. Jadi yang pertama dari sisi alat ya, dari alat. Jangan lagi. Yang pertama itu kan seperti misalkan device-nya tuh kayak kita kan pakai yang, jadi Upsity ini bisa dua alat, jadi dari laptop bisa, dari handphone bisa. Jadi kelebihannya kenapa saya mengembangkan itu karena memang bisa dipakai di handphone. Nah tetapi handphone juga tidak semua support ya, ada yang memang spek tertentu yang dibutuhkan gitu ya. Tetapi alhamdulillah sih sampai sekarang kader juga kan mereka juga update gitu ya. Baru-baru juga lah gitu ya. Jadi di device-nya itu tidak menjadi kendala yang berarti ya, walaupun ya. Kemudian kalau untuk dari sisi kemampuan mereka menggunakan, kalau untuk zaman sekarang sih saya nggak ragu ya. Maksudnya saya biasanya ketika awal saya sosialisasi itu saya tanya gini, Ibu punya Facebook nggak gitu ya? Ketika mereka udah punya atau bisa atau pertanyaan sederhana gini, Ibu bisa ngetik gak ketika di grup WA? Ya, ketika mereka katakan bisa, ya udah berarti bisa gitu. Berarti bisa, gampang. Saya anggap bisa. Bener-bener. Iya, jadi emang kendalanya itu tidak terlalu yang krusial berarti ya Pak Kapus ya? Tidak. Jadi kalau misalkan lihat dari pengalaman yang sudah itu tidak terlalu, makanya saya anggap ini mudah dan memang berjalan sampai sekarang itu karena memang itu. Mudah untuk digunakan ya. Betul. Kalau ininya penerapan udah berjalan berarti dari tahun 2022 ya Pak ya. Hasil nyatanya dengan ada penerapan aplikasi ini, hasil nyatanya seperti apa Pak? Nah kalau bicaranya kan ada 2
kalau misalkan saya melihat tuh dari dua aja, dari sisi proses, dari sisi output ya. Proses tuh kayak gini. Program itu kan ada kelancaran ada prosesnya. Proses tuh kayak misalkan tadi input data, proses laporan data. Nah, kemudian output yang lebih ini kan sebenarnya ke katakanlah dari balita itu kan ke penurunan stunting gitu ya. Nah, tetapi kan bicara tentang penurunan angka stunting itu kan tidak bisa bicara tentang bulan ini dan bulan depan, itu kan kan panjang ya ceritanya. Panjang. Oke. Tetapi kalau misalkan saya lihat histori hal-hal yang kecil lah. Dulu itu data real di lapangan, kemudian data di laporan kementerian itu biasanya tuh beda. Nama tuh beda. Oh iya. Karena dulu kan pakai tulisangan. Betul. Rata-rata tuh beda antara betul. Nah, itu salah satu ya yang mungkin dari sisi proses Mengurangi kesalahan data. mungkin kesalahan data. Jadi, nah bagaimana mengevaluasi itu secara keseluruhan ya perlu 5 tahun karena balita itu kan 5 tahun. Jadi saya targetkan 5 tahun ke depan itu data sama dengan apa yang di kartu keluarga mereka tuh. Jadi tidak ada lah miss data gitulah ke depan. Mengurangi miss data tersebut kali ya. Ya, jadi kalau dari sisi data gitu. Kalau dari sisi apakah aplikasi ini memang mampu seperti tadi ya? Yaitu perlu sebuah riset ya, maksudnya apakah secara langsung misalkan beberapa puskesmas yang sudah menggunakan ini kemudian data stuntingnya turun atau tidak gitu kan? Karena itu kan perlu lagi riset selanjutnya. Tapi memang sudah mulai terlihat langkah nyatanya ya, bukan hasil nyatanya. Yang sangat terasa adalah datanya sesuai akurat lah akurasinya. Ada kepikiran untuk melibatkan masyarakat nggak sih Pak dalam pengembangan aplikasi ini? Ya nanti sebenarnya secara tidak langsung sudah terlibat sebenarnya. Artinya kan gini, ketika teman-teman kita di lapangan bertemu masyarakat kan informkan juga ya. Kesepakatan kita akan mendata ini ABCD dan kita laporkan. Nah, kalau sementara ini kan data itu sifatnya atau aplikasi itu sifatnya lebih ke tools kita. Jadi kalau secara terlibat langsung ke dalamnya kita belum ada sebuah gambaran tentang apa sih yang bisa melibatkan mereka masyarakat. Oh my God, kita agak tegang karena ini bahasanya agak sedikit harus berpikir keras gitu ya. Aplikasi teknologi. Karena memang masyarakat itu sumber ya, masih menjadi sumber bukan untuk si penggunanya, berarti untuk saat ini. Selanjutnya adalah mungkin harapan. Mungkin bisa ya Pak ya. Mungkin nextnya bisa melibatkan masyarakat. Iya. Kalau sekarang kita ingin mengetahui harapan atau mungkin tujuan yang lainnya, mungkin ada pengembangan apa lagi di aplikasi ini mungkin Pak Kapus? Ya, kalau harapan saya itu secara dari awal saya mengembangkan ini, secara pribadi sebenarnya saya tidak berharap kemudian aplikasi ini kemudian dikembangkan oleh dinas kemudian dipakai, enggak. Tapi lebih kalau ide enggak lah gitu. Tapi kalau misalkan saya terlibat langsung sebagai motor di aplikasi itu enggak juga, karena background saya kan bukan gitu ya. Takutnya. Tapi kalau diminta ide gimana? Ya kalau semampunya sih bisa, tetapi kan kalau lebih profesional kan lebih kita saya sih lebih setuju ke vendor yang udah profesional. Dialihkan ke vendor. Silahkan dikembangkan berarti ya Pak. Berarti berkenan untuk dikembangkan. Tapi beliau adalah luar biasa. Sebagai pengininya ya, Terelia. Iya. Penggagas. Iya benar. Penciptanya dia. Hak cipta beliau. Luar biasa. Tapi kalau misalnya puskesmas selain berkenan untuk menggunakan aplikasi yang ini daerah lain, berarti boleh saja. Kalau pengen harus kemana nih Pak? Anggaplah saya kepala puskesmas nih, puskesmas mana saya ya? Anggaplah saya pengen menerapkan nih, saya pengen mencoba aplikasinya Bapak. Berarti saya bisa saya boleh untuk menerapkan aplikasi Bapak di puskesmas saya? Bisa, tetapi biasanya seperti ini, karena kan saya kan tidak menjual ya, maksudnya aplikasi ini kan tidak saya jual gitu ya ke teman-teman puskesmas yang lain. Kalau kutip ya, tidak dijual Pak. Jadi biasanya saya kayak komitmen dulu sama kepala puskesmas atau programmernya. Boleh lah, tapi asal dipakai, asal dimanfaatkan, karena ini kan membuatnya tidak mudah. Artinya ketika saya kasih kemudian tidak dimanfaatkan, saya rugi kan gitu. Ini ilmu ya Terelia. Pernah nggak ketemu misalkan Pak Kapus dengan Pak dari dinas, dari kesehatan juga mungkin untuk membahas menyampaikan program aplikasi ini mungkin untuk next kerja barengnya seperti apa mungkin? Kalau sebenarnya inovasi ini sudah pernah didaftarkan juga di Innovation Award ya, Tasik Innovation Award tahun berapa? 2024. Dan waktu itu masih versi Simadu ya. Nah, saya juga dapat
penghargaan Layang Rucita waktu itu untuk kita yang ngumumin Oh waktu itu iya, ya. kita yang ngumumin, pantesan kayak kenal. Penghargaan, betul kan? Iya benar, kita ngumumin. Iya. Ya, oh iya benar, Yang untuk inovasi. berjasa di dinas kesehatan. Iya, pantes. Pak, kita ketemu Pak kemarin. Pak, ternyata ya kita ya sempit ya. Oke, tapi ya memang ini aplikasi yang kalau menurut saya layak banget untuk dikembangkan lebih Harus besar dan dikembangkan. lebih jauh sih Pak. Karena memang ternyata hasilnya memudahkan Betul. untuk mendapatkan data. Dari data yang akurat itu sasarannya tuh akan tepat. Ini kita mau intervensi apa nih? Jangan sampai data yang masuk ternyata daerahnya butuh penanganan tentang TBC malah fokusnya ke hal yang lain. Kan akhirnya nggak dapet. Dan ini memang harus dirasakan oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya. Puskesmas di seluruh kabupaten juga harus minimal di Kabupaten Tasikmalaya. Ada aplikasi Simpatiku ini Pak, mudah-mudahan ya. Yuk, Ibu ya. kalau misalnya ada investor berarti nampung dong Pak untuk pengembangan ya. Ada rencana dengan menggandeng vendor lain, investor, vendor lain? IT lah mungkin yang lebih. Sebenarnya sih kembali ke dinas ya. Kalau saya kan bicara tentang puskesmas. Saya bicara tentang puskesmas, kemudian wilayah kerja gitu ya. Kalau bicara tentang kabupaten kan bukan lagi di ranah gitu ya. Selama ini kan kita bertanggung jawab terhadap wilayah kerja. Ya, jadi yang kita pertanggungjawabkan wilayah kerja dan kita membuat inovasi untuk wilayah kerja. Tapi Terry speechless ya. Kita mengenal beliau dari orang kesehatan, menguasai teknologi, memiliki aplikasi seperti ini. Ini masa tidak dikembangkan, tidak Kita sih sangat berharap sekali dari program PDKT ini lewat Dinas Kesehatan bisa menjembatani karena aplikasi ini menurut saya tuh bukan sekedar aplikasi. Betul seperti yang disampaikan Bapak tadi gitu kan. Jadi aplikasi ini tuh bukan seberapa wahnya tapi tepat sasarannya. Tepat sasaran. Kalaupun misal canggih tapi ketika kita mau kumaha nge-input. Nah, betul. Itu tuh jangan terlalu canggih juga karena kan di masyarakat kader, user itu juga nggak semuanya S2, S1 gitu ya. Gitu kan. Mereka hanya masyarakat yang memang tahu update. Yang penting gitu ya. dengan hadirnya sebuah aplikasi ini memudahkan untuk menemukan langkah-langkah solusi apa yang harus diambil. Itu kan ini Pak. harus disaksikan ya oleh seluruh pihak Bapak ya. ini luar biasa sekali. Ini keren ya. So proud banget bisa ketemu dengan Bapak. Bapak nanti bisa buatin aplikasi untuk menurunkan berat badan. 2 pertanyaan terakhir. Rencana selanjutnya terkait aplikasi ini. Apakah ada pengembangan yang lain? Kayak gimana nih rencana selanjutnya? Kalau untuk pengembangan kita tetap adaptasi terhadap dinamisasi regulasi yang ada ya. Artinya kesehatan itu kan kadang-kadang kan setahun tuh beberapa kali perubahan regulasi ya. Jadi, kita juga menyesuaikan itu. Jadi kelebihan dari kita tidak menggunakan vendor ya. Jadi kita yang pelaku sendiri itu bisa menyesuaikan segera. Ketika ini ada aturan baru, kebutuhan baru ya kita sesuaikan lagi gitu tanpa harus kita melibatkan pihak ketiga dan. Jadi untuk pengembangan ya insya Allah udah ada beberapa sih sebenarnya kepala puskesmas yang sudah notice untuk pakai dong kita. Tapi tetap kembali ke komitmen mau dipakai atau enggak. Kalau mau dipakai mah enggak. Kalau jadi kita enggak bicara tentang berapa enggak. Jadi lebih ke komitmen kalau mau dipakai mah enggak. Saya berikan dengan free gitu ya. Tinggal nanti datang dulu kayak misalkan kita bicara, saya sering tanya yang Anda butuhkan apa gitu kan. Betul. Setelah itu kita siapkan kegiatan kayak pertemuan kader dan sebagainya baru di situ. Karena harus right man in the right place ya Arifan ya. Betul. Harus ada acara khusus kita berkumpul kayak sharing gitu ya tentang aplikasi ini ya Bu ya. Karena ini luar biasa. Bener, ini luar biasa. Saya nggak nyangka loh Bapak jago bikin aplikasi. Ada niat, ada kemauan belajar Arifan. Arifan juga bisa bikin aplikasi. Melek teknologi informasi. Aplikasi aku dulu pernah kan kuliah di cara sana dan gagal bikin aplikasi ya. Error terus. Ngebug terus ya. Saya pernah belajar loh Pak. Belajar bikin aplikasi virus. Waktu itu bagaimana pas ngetik huruf A keluarnya I gitu. Jadi curhat. Saya pernah dulu bikin aplikasi untuk input data karyawan gitu ya. Dan itu gagal. Saya ya. Karyawannya gak ke input. Gak ke detek. Luar biasa sekali. Terakhir apa nih Arifan? Pesan-pesan buat masyarakat, buat tenaga kesehatan terkait dengan aplikasi ini. Simpatiku ini Pak. Ya untuk masyarakat tentu untuk masyarakat tentu yang kita ingin bantu itu adalah bagaimana nanti data yang disampaikan ke kita itu data yang real. Ya artinya supaya nanti karena data yang baik menghasilkan output yang baik. Yaitu jadi
insya Allah sebelum kita melakukan pendataan dan sebagainya, kita jelaskan dulu tentang tujuan ini untuk apa, kemudian manfaatnya untuk apa. Kemudian untuk teman-teman puskesmas juga yang memang belum tersentuh oleh simpatiku ini, silakan kita sharing saja dulu permasalahannya apa. Ya. Ketika nanti kita analisis permasalahannya, kita bantu. Ya kita tinggal tambah menu saja. Yuk, Pak. Betul. Kepala kampus ya. Boleh nanti sharing dengan beliau. Kita kumpul seluruh kepala puskesmas kumpul, sharing gitu. Siap. Kepala dinas kita kumpulkan ya. Amin. Ya. Amin. Tapi emang bener banget. Jadi data yang baik itu akan menghasilkan output yang baik. Ulangi, data yang baik akan menghasilkan input output yang baik. Iya benar, karena dari data yang real itu jelas ini sasarannya apa. Apa yang harus dikerjakannya jelas. Iya, jadi kalau misalnya dia lagi minta data ke Bapak dan juga Ibu, masyarakat itu yang bisa dilakukan masyarakat ya. Kasih data yang tepat. Ya kalau tinggi anaknya itu tidak segitu, ya jangan ditambahin lah. Betul. Baik, kita harus menyudahi dulu untuk podcast kali ini. Sayang sekali karena kita masih ingin lama dengan beliau. Iya, kita pengen sebenarnya coba praktek sih Pak. Nanti dilihat dulu seperti apa. Nanti kita main ke Parung Ponteng dua praktek ya. Nanti kita lihat ya aplikasi Simpatik ini seperti apa. Kita belajar juga lah, belajar input data segala macam ya. Bapak terima kasih banyak sudah datang Bapak Andri Yudiana, terima kasih ya, luar biasa. Semoga aplikasi Simpatiku ini tuh semakin berkembang dan semakin bisa memberikan manfaat yang banyak untuk masyarakat. Dan salam buat masyarakat Parung Ponteng ya, sehat semuanya ya. Semangat ya. Terima kasih untuk episode PDKT hari ini yang pastinya dari Krisna dan juga Rifan Bustamu Arifin juga pamit undur diri untuk episode kali ini. Iya, karena kita masih ada 100 episode ke depannya bersama dengan PDKT. Kita bertugas untuk terus menyampaikan informasi buat masyarakat, mudah-mudahan bermanfaat dan juga berguna tentunya ya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.